Tolong PowerPoint-nya. Judul firman Tuhan hari ini adalah Power to control the situation. Kuasa untuk mengendalikan situasi. Katakan sama-sama. Kuasa untuk mengendalikan situasi. Kuasa untuk mengendalikan situasi. Saudara, Alkitab berkata bahwa hari-hari semakin sukar. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan bahwa semakin hari zaman ini akan semakin sukar, saudara-saudara. Keadaan dunia hari-hari ini semakin tidak baik-baik saja. Dunia sedang terus mengalami perubahan. Tetapi kita orang-orang percaya, kita harus bisa mengendalikan situasi. Bukan situasi yang mengendalikan kita. Amin, saudara. Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Allah. Alkitab itu adalah wahyu Allah, dan Alkitab itu berbicara tentang satu kehidupan yang tidak pernah digoncangkan oleh situasi. Apa yang Alkitab katakan, doa Yesus adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Doanya Yesus, biar kehendakmu yang mengendalikan dunia ini. Biar kerajaanmu yang mengendalikan situasi hidup setiap kita, bangsa kita, keluarga kita, bahkan bisnis kita. Amin. Saudara, dunia boleh berubah, tapi ada satu pengharapan yang tidak pernah berubah, yaitu the kingdom of God. Kerajaan Allah. Haleluya. Dunia boleh stres, banyak orang boleh stres, saudara-saudara. Tetapi orang percaya tidak ada alasan untuk stres. Kenapa? Karena ada satu kehidupan di alam supranatural yang Allah sediakan untuk kita terus terima setiap hari selama kita terus terhubung dengan Dia. Amin. Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan Allah. 2 Timotius 3:16. Mbak Teti bisa baca. 2 Timotius 3 ayat 16. Yang keras. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, Alkitab ini ingin mengendalikan situasi. Alkitab ini ingin menjadikan apa yang surga rindukan terjadi di dunia ini. Dunia ini sudah rusak oleh dosa, itu sebabnya Alkitab diilhamkan supaya dunia ini mengikuti seperti apa yang surga mau. Saudara, ketika Petrus berjalan di atas air, Petrus berjalan di atas air, berbicara tentang Petrus yang mengendalikan situasi. Firman Tuhan berkata, selama mata Petrus tertuju kepada Yesus, maka dia
bisa berjalan di atas air dengan tenang dan percaya diri. Tapi firman Tuhan berkata ketika Petrus mulai bimbang, maka ketika dia mulai merasa tiupan angin, dia mulai bimbang dan ragu dan dia mulai tenggelam. Kehidupan kita selama mata kita terus terhubung dengan Dia yang punya kuasa, kita akan tetap bisa mengendalikan situasi. Amin. Paulus berkata, aku hidup bukan berdasarkan apa yang aku lihat dengan mataku, tetapi aku hidup berdasarkan apa yang aku percaya. Paulus berkata, aku hidup bukan berdasarkan apa yang aku lihat, tetapi aku hidup berdasarkan apa yang aku percaya. Yang di dunia ini yang bisa kelihatan oleh mata, ini situasi hidup saudara. Tetapi apa yang dia percaya, yaitu kehidupan supranatural, kehidupan roh, yaitu kerajaan Allah yang selalu baik dan selalu sempurna. Dan itulah yang kita terus mau serap dan kita hidupi supaya kita berkemenangan di dunia. Amin. Haleluya. Wow, saudara, janji Tuhan segudang menumpuk di sana. Tapi kalau kita tidak bisa serap itu, maka kita tidak pernah menikmatinya, saudara. Abraham, dia menikmati itu. Ketika Sarah sudah menopause, ketika mereka sudah tua, fakta dunia ini berbicara tidak mungkin punya anak. Sudah tua, tetapi kerajaan Allah berkata, kamu bisa punya anak dan kamu akan punya anak. Dan Sarah sempat tertawa. Kenapa? Karena Sarah berpikir, bagaimana mungkin? Saya sudah tua. Dia tertawa. Lalu Tuhan bilang, Sarah, kenapa kamu tertawa? Kamu kayak meremehkan. Ya, dia mulai mengelak. Tetapi sebenarnya Sarah sedang tidak mempercayai. Kenapa? Karena Sarah melihat, matanya melihat kondisi fisiknya, kondisi sekitarnya, kondisi hidupnya. Memang tidak ada alasan, tidak ada harapan untuk dia bisa punya anak, saudara. Tetapi janji Tuhan berkata, engkau pasti punya anak. Fakta yang ada di sekitar kita harus diubah oleh apa yang surga sudah katakan, yaitu kebenaran. Tetapi ketika Abraham percaya, kapan Abraham percaya? Ketika dia lihat bintang dan dia percaya, dan Allah berkata, Abraham, kamu baru percaya, dan kepercayaan maka dijadikan kebenaran. Dan mulai Allah mengerjakan apa yang Allah janjikan untuk digenapi dalam hidup mereka. Haleluya. Apa kondisi saudara hari-hari ini? Apa kerinduan saudara hari-hari ini? Siapa di sini yang punya pergumulan hidup? Siapa di sini yang punya kesulitan, yang punya? Haleluya. Siapa di sini yang merasa dia punya beban dan rasanya gak kuat dengan kehidupan ini? Rasanya ingin menyerah. Coba angkat tangannya tinggi-tinggi di bawah. Sekalipun orang Kristen,
Tidak ada yang kebal dengan itu, saudara-saudara. Dunia ini memang penuh dengan tekanan. Saudara, saya berpikir dan saya pernah merenung, hidup ini memang harus berguna. Katakan sama-sama. Hidup ini harus berguna. Hidup ini harus berguna. Kemarin di sini Mbak Dewi menyampaikan firman Tuhan di kalangan anak muda. Kita lihat Mbak Dewi ini termasuk orang hebat di seorang pejuang. Bayangkan ketika dia kuliah, dia bisa beli rumah seharga 200 juta. Ketika dia bendahara senat, kas uangnya cuma 5.000. Otaknya luar biasa. Jumlah siswa 200, dia pinjam satu orang 50.000. Saya mau bikin sebuah bisnis, dia bikin minimarket. Hasilnya luar biasa, dan setiap orang yang dipinjam 50.000 dikembalikan 2 kali lipat, jadi 100.000. Dia berani, dan akhirnya mereka punya keuntungan yang luar biasa. Dan dia cerita dia mendapatkan banyak penghargaan, dan dia dapat 3 beasiswa. Dan karena dia dapat 3 beasiswa, dan untuk kuliahnya lebih-lebih, dan semuanya untuk kantongnya, dan dia bisa beli rumah. Dan dia membuktikan ketika dia lulus, dia pergi ke Sumba, dia buka 2 sekolah. Sampai hari ini masih jalan sekolah itu. Dan sesudah itu dia pulang ke Sumatera. Dia menjadi pembina rohani di sebuah perusahaan sawit. Dan sampai satu ketika dia diangkat sekaligus menjadi auditor keuangan. Gajinya 20 juta. Nah, sesudah itu dia mulai melamar untuk jadi PNS, saudara-saudara. Dia diterima dari sekian banyak, dia terpilih salah satu yang terbaik. Dan hari ini dia ada di sini, saudara-saudara. Dan saya lihat seorang muda, tapi dia perjuangannya luar biasa, dan dia membuktikan. Dia sudah punya rumah dari Salatiga, tapi kita sarankan di Malang juga harus beli rumah. Dia sekarang umurnya sekitar 28, 30 ya. Seharusnya itu sebuah inspirasi bagi anak muda khususnya. Saya berpikir hidup ini memang harus berguna. Kenapa? Kalau tidak berguna, untuk apa hidup di dunia? Saudara pernah berpikir itu? Untuk apa hidup di dunia kalau tidak berguna? Kenapa? Karena begini. Di dunia ini kan nggak mungkin orang yang ngasih makan kita, betul tidak? Mana itu? Siapa? Naruto. Salah satu gambaran saya berpikir, kalau dia dulu pernah jadi guru, dia bisa menghasilkan uang. Kenapa sekarang tidak bisa? Dia kan tidak lumpuh. Kakinya kan utuh, sehat, tangannya kan sehat. Seharusnya kan kesuksesan itu kan dimulai dari sini, bukan dari sini. Kesuksesan dimulai dari sini, baru bertindak ke sini, baru bertindak. Action. Kalau tidak bisa berguna, di panti jompo, makan minum tidur, makan minum tidur. Itu yang sudah, itu tinggal menunggu detik-detik berpindah ke seberang sana.
kita yang masih kuat, yang masih sehat, kalau tidak berguna. Ketika Naruto kerja bersama kita, saya amati, saya nilai, saya lihat-lihat cara kerjanya, kualitasnya. Tak pikir orang ini kira-kira ada nggak ya orang yang mau menerima orang, kualitas orang seperti ini untuk kerja. Ketika saya lihat, saya amati, ada nggak ya kira-kira, lihat dong, nggak bakalan dibutuhkan oleh orang. Apa sumbangsinya buat orang lain, buat tempat dia kerja? Nggak ada sumbangsinya. Pasti orang bilang, kita nggak butuh. Terus kalau kemanapun dia tidak punya sumbangsi, dia tidak punya guna, akhirnya apa saudara? Ya, puji Tuhan masih ada bakti sosial yang bisa kasih makan. Kalau diterima di panti, kalau tidak dia luntang lantung sana sini. Sulit nggak hidup ini? Dia akan berkata hidup ini susah, hidup ini berat, hidup ini susah. Sebenarnya yang bikin susah siapa? Gil, susah nggak hidup ini? Berat nggak hidup ini? Dulu ketika saya SD, SMP, SMA, saya tidak terlalu memikirkan tentang hidup ini. Tapi ketika saya detik-detik mau lulus, ketika lulus, mulai terasa hidup ini ternyata tidak mudah. Akhir sudah ngalamin itu. Ya mungkin minta uang, bu uang. Sampai umur berapa mau bu uang? Akan ada waktunya Agil berdiri di kaki sendiri. Apapun caranya. Pak, saya saja tinggalkan Jawa Timur demi untuk berdiri di kaki sendiri. Kalau tidak, mau apa hidup ini? Teti aja tinggalkan Aceh. Untuk apa? Berdiri di kaki sendiri. Saya pikir-pikir hidup ini memang persaingan. Kau usah dipikirin Gil, kau usah dipikirin. Mengalir saja. Kalau dipikirin nanti terlalu berat hidup ini. Amin Pak RW? Mengalir saja. Mengalir. Iya. Kemarin Pak Erwin cerita mau buka usaha ternak ayam, ternak ini. Saya bilang, jangan hanya satu usaha. Bila perlu lakukan usaha 1, 2, 3, 4, 5. Kalau usaha 1 bangkrut masih ada usaha 2, usaha 2 bangkrut masih ada usaha 5. Ya toh? Usaha itu Bapak. Usaha sabun bangkrut masih ada dahar, usaha dahar bangkrut masih ada. Kalau enggak, loh, yang memikirkan itu siapa? Bukan Pak Jokowi, bukan orang lain, bukan. Itu situasi hidup kita, saudara-saudara. Amin. Hidup ini memang tidak mudah. Tapi ada 2 langkah untuk kita mengendalikan situasi. Yang pertama, ini kok masih di sini? Yang pertama dulu. Yes. Ya. Menggunakan kuasa perkataan. Di sana kok mati ya? Coba digoyang-goyang supaya hidup. Biasanya kalau digoyang-goyang begitu. Menggunakan kuasa perkataan. Mas Markus 4. Terlalu semangat. Markus 4 ayat 35 ayat 41 ini berbicara tentang
Yesus meneduhkan badai. Ketika badai datang, murid-muridnya di perahu mereka ketiduran. Lalu Yesus berkata, "Hai, orang yang kurang percaya, kenapa engkau takut?" Mereka berteriak, kenapa? Karena situasinya memang mencekam dan menakutkan. Tetapi Yesus tidak ikutan takut. Kenapa? Karena Yesus memang hidup di dunia lain. Dunia kerajaan Allah. Coba bayangkan kalau kapalnya tenggelam. Pasti Yesus tidak tenggelam. Gak mungkin Yesus tenggelam. Ceritanya nanti pasti berbeda. Tapi Yesus berkata, "Diam!" Kemudian badai itu langsung tenang. Kuasa perkataan. Gil, kendalikan situasi masa depanmu dengan perkataan. Amin. Amsal 18 berkata, mati hidup dikuasai lidah atau ditentukan oleh lidah. Mati dan hidup coba baca Mas Yogi. Mati dan hidup ditentukan oleh perkataan kita. Apa yang kita tabur lewat perkataan. Aduh, apes dah. Aduh, mati gua. Perkataan. Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa yang suka menggemakannya, mengucapkannya, memperkatakannya akan memakan buahnya. Orang yang stres perkataannya kira-kira positif nggak? Orang yang putus asa perkataannya kira-kira tapi orang yang punya iman perkataannya coba ambil satu perkataan orang beriman. Ambil satu perkataan iman orang yang punya iman seperti apa? Semangat berjuang. Carlos. Jodohku pasti baik. Aku pasti bisa. Yes. Orang yang punya iman itu perkataannya begitu. Kalau orang yang tidak punya harapan, perkataannya perkataan orang yang tidak punya harapan seperti apa? Gimana ya? Angel. Mati saja aku. Nggak mungkin bisa. Susah. Stres. Tidak ada modal, nggak mungkin bisa. Masih ingat 12 pengintai? Yang 12 pengintai itu 2 diantaranya Yosua dan Kaleb. 10 yang negatif, 2 yang positif. Yang 10 bilang apa? Nggak mungkin kita bisa merebut tanah Kanaan. Aduh, susah. Mati kita sudah, mati. Nggak usah. Yang 2 berkata apa? Maju! Esther kemarin bilang apa? Guys? Siapa yang ingat? Sekalipun saya harus mati, saya harus menghadap raja. Perkataan orangnya baru selesai doa puasa 3 hari. Ya, coba kalau dia nggak doa dan puasa 3 hari, dia, enggak. Nanti kalau saya mati gimana? Belum kawin juga. Gil, doa puasa 3 hari. Kendalikan situasi. Amin. Yang terakhir.
Yang terakhir, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 17 bertindak dengan berani. Berani bertindak dengan iman. 2 Raja-Raja 4 1 17 ini berbicara tentang apa? Seorang janda, istri seorang nabi yang terlilit hutang, lalu dia pergi kepada Nabi Elisa. Dia bilang, "Nabi, saya istri nabi. Suami saya sudah meninggal, tapi saya hutang saya terlalu banyak karena suami saya dulu suka ngutang. Jadi dia meninggalkan hutang. Warisannya adalah warisan hutang. Saya punya anak, 2 anak saya ini akan dibawa kalau saya nggak bisa bayar hutang." Lalu Nabi Elisa bilang, "Apa yang kamu punya di rumah?" "Saya punya sedikit minyak." "Yaudah, kamu pulang, pinjam buli-buli, kumpulkan sebanyaknya, lalu isi buli-buli itu, lalu jual itu minyak." Lalu mereka pulang ke rumah, kemudian mengumpulkan anaknya, "Ayo kumpulin semua buli-buli," kemudian dituangin minyaknya, minyak yang sedikit itu tidak habis-habis, terus mengalir sampai semua penuh. Lalu penuh. Ketika penuh, mereka pergi kepada Elisa. "Elisa, sudah penuh, apa lagi yang kami lakukan?" "Jual itu dan bayar hutang." Mujizat terjadi. Bertindak dengan iman. Mengendalikan situasi hidup hari-hari ini tidak cukup hanya ngomong doang. "Masa depanku penuh harapan." Iya, itu perkataan iman. Tapi kalau engkau tidak bertindak apa-apa, datang dari mana, Gil? Betul nggak? Coba Erwin 24 jam berdoa di rumah. "Oh, Jesus, your miracle come now, change our life." Tetap harus bekerja, amin. Tetapi apa yang dilakukan oleh janda ini, dia sebenarnya sedang bertindak secara profetik. Bertindak secara profetik itu artinya apa, saudara? Artinya apa yang sorga rancangkan, mereka bertindak seperti apa yang sorga rancangkan, dan mujizat terjadi. Haleluya. Kita perlu bertindak dengan profetik. Ya, di bisnis kita, untuk masa depan kita bertindak secara profetik. Pasti luar biasa. Amin. Usaha saudara setiap hari didoakan dalam nama Yesus. Ketika kita melakukan 2 hal ini, saudara, hatimu menjadi tenang, kita menjadi yakin, dan setiap hari kita akan melihat satu persatu Tuhan kerjakan perkara-perkara yang besar. Amin. Kita datang pada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama.